Pemerintah Kota Makassar terus bergerak membenahi wajah transportasi publik demi menghadirkan terminal yang tidak lagi identik dengan kesan kumuh, semrawut, dan kurang nyaman. Melalui Perumda Terminal Makassar Metro, pembenahan dilakukan secara bertahap dan terukur di 3 terminal utama, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, penataan kawasan, hingga penguatan fungsi pelayanan. 3 terminal utama yang kini menjadi prioritas penataan adalah Terminal Regional Daya, TRD, di Kecamatan Kibiringamnaya, Terminal Malengkeri di Kecamatan Tamalate, dan Terminal Todopuli di Kecamatan Panakukang. Kini pihak PD Terminal Makassar Metro terus mendorong optimalisasi fungsi Terminal Regional Daya sebagai simpul transportasi utama sekaligus pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Khusus Terminal Daya, kami lakukan pembenahan kawasan secara menyeluruh, mencakup peningkatan infrastruktur, penataan operasional, hingga penguatan regulasi, kata Direktur Utama Perumda Terminal Makassar Metro, Elber Makbul Amin, Selasa 21 April. Dia menyampaikan bahwa hingga saat ini tantangan utama masih terletak pada aktivitas naik dan turun penumpang. Ia mengungkapkan, praktik pengambilan penumpang di luar area terminal, seperti di pinggir jalan maupun di pool perusahaan otobus, PO, masih kerap terjadi. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya fungsi terminal sebagai pusat layanan transportasi dan penggerak ekonomi kawasan. Proyek Stadion Untia di Kecamatan Biringkanaya mulai menunjukkan progres konkret setelah melewati tahapan panjang perencanaan dan lelang. Pemerintah Kota Makassar memastikan proyek strategis tersebut kini masuk fase lanjutan dengan dimulainya pekerjaan manajemen konstruksi. Penetapan PT Ciria Jasa Cipta Mandiri sebagai pemenang tender manajemen konstruksi, MK, menjadi penanda awal bergeraknya proyek ke tahap teknis. Kontrak kerja telah diteken pada 17 Maret 2026 melalui Dinas Pekerjaan Umum, disertai penerbitan Surat Penunjukan Barang Jasa (SPBJ) sebagai dasar pelaksanaan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, API, menegaskan bahwa selesainya proses tender melalui LPSC menjadi titik krusial percepatan pembangunan stadion yang telah lama dinantikan. Dengan adanya pemenang tender MK dan penandatanganan kontrak, maka tahapan konstruksi fisik termasuk penimbunan lahan bisa segera kita mulai pertengahan tahun ini, ujar API, Senin 20 April. Saat ini, proyek berada pada tahap persiapan pengadaan sebagai fondasi menuju pekerjaan fisik. Stabil, aman, dan berkelanjutan. Yakinlah, proses ini akan bergerak setiap hari. Menunggu itu memang tidak mudah, tapi percaya. Pemerintah Kabupaten Jeneponto resmi meluncurkan logo, tema, dan rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Jeneponto, HJJ, ke-163 tahun 2026. Peluncuran ini dirangkaikan dengan upacara Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di halaman kantor Bupati Jeneponto, Senin 20 April. Upacara tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat dan aparatur sipil negara, ASN, lingkup Pemkab Jeneponto. Tahun ini, tema yang diangkat adalah Abulo Sibatang, Ikhlas dan Bahagia. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan cerminan semangat persatuan yang kokoh, ketulusan dalam mengabdi, serta komitmen pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Visualisasi angka 163 pada logo tampil dengan desain modern dan dinamis. Menariknya, logo tersebut merupakan karya Ismail Naba, kreator lokal yang kembali dipercaya setelah sebelumnya menjuarai lomba desain logo HJJ ke-162 tahun lalu. Perpaduan warna dan elemen visual dalam logo ini menggambarkan energi pembangunan, kreativitas,
serta sinergi masyarakat dalam menatap masa depan Jeneponto yang lebih maju, jelas panitia dalam rilis resminya. Meski mengedepankan prinsip efisiensi dan kesederhanaan, Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzi Nurdin, melakukan langkah strategis dengan mempresentasikan rencana pembangunan prioritas daerah di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN Bappenas, Jakarta Pusat, Senin 20 April. Dalam kunjungan kerja tersebut, kepala daerah yang akrab disapa Uji Nurdin ini memboyong sejumlah pejabat teknis, yakni PLT Direktur RSUD Profesor Anwar Makatutu Dr. Yusri Lisangan dan PLT Kepala Dinas PUPR Syahriani. Rombongan diterima langsung oleh staf khusus Menteri PPN Bappenas RI, Sukmo Harsono. Uji Nurdin menjelaskan bahwa fokus utama kunjungannya adalah untuk memperjuangkan infrastruktur yang berdampak langsung pada ekonomi dan layanan dasar masyarakat Bantaeng. Kita baru saja presentasikan program yang sangat dibutuhkan warga Bantaeng, salah satunya terkait irigasi persawahan karena mayoritas kita adalah petani, ungkap Uji Nurdin usai pertemuan. Selain sektor pertanian, peningkatan fasilitas medis juga menjadi poin utama dalam proposal yang diajukan ke pemerintah pusat. Yang kedua, program rumah sakit untuk menambah pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik lagi, tambah Uji Nurdin.